bertindak. Jangan harap bila kamu sudah ada di dalam istana, engkau juga adalah bangsa Yahudi, jangan harap engkau akan selamat. Dan bila kau tidak pakai kesempatan ini, akan ada orang lain yang Tuhan pakai. Wow. Pernyataan yang luar biasa. Maka kalau saudara nggak mau dipakai oleh Tuhan, jual mahal, berkata tanpa aku. Kita lihatlah bagaimana kalau aku nggak melayani, kalau aku nggak begini, kita lihatlah apa yang terjadi. Tuhan punya gantinya. Mati satu, tumbuh. Hormati dan hargai kepercayaan Tuhan. Melayani merupakan satu kehormatan, bukan beban. Ada kesukaan. Saya lihat anak muda hari-hari ini, ya kemarin Sabtu kerja bakti bersama-sama, bikin kue, ya walaupun ya kuenya bagaimana hasilnya, puji Tuhan aja deh ya. Pasti enak tuh buat jemaat. Nanti bapak ibu boleh beli, harus habis itu. Karena dia merasanya banyak tanpa banyak deh. Karena kesukaannya untuk melakukan yang terbaik bagi ya kebutuhan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Mereka buat kue. Siapa yang mau beli nanti? Habiskan. Pasti nggak cukup kalau semua beli. Tapi jangan semua saling mengalah ya. Mengalah mau ada dapat gimana? Apa yang dahulitnya? Kue di nasi itu hori, kue di siapa kuliner itu hori. Jadi ketaatan, semangat, akhirnya Ester ambil tindakan. Karena pada zaman itu yang lazim di tengah-tengah kerajaan istana, kalau seseorang sok-sok datang menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya adalah penggal kepala, mati. Lama au tuna disurgui, boleh disurgulah. Boleh so taat tuh. Ester pada akhirnya atas pimpinan Tuhan lewat pamannya, karena itu susah. Pamannya bilang, kamu menghadap raja, coba ceritakan nasib kita ini. Karena orang yang angkat telur di kerajaan itu Haman, mau menggantung semua penduduk yang dari bangsa, dari suku Yehuda. Paman, kayak mana nanti? Sudah tahu paman hukumnya? Tahunya aku, kata paman. Tapi ini demi bangsa. Akhirnya Ratu Ester mau. Yang pertama dia lakukan adalah mengambil tindakan keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Berapa hari? Rata-rata udah tahu ya, nggak usah perlu diceritakan lagi. 3 hari mereka puasa. Sampai binatang ya ikut puasa ya. Bila kamu rumah mangan manukmu nana subur. Tapi mana tuh hari Minggu teh? Berarti hari Minggu kemana tuh manuk? Mereka puasa, binatang pun ikut puasa. Hanya, katakan hanya untuk berdoa bagi Ester supaya diterima menghadap raja tanpa dipanggil. Yang tidak mungkin itu bisa ditembus dengan sikap hati berpasrah kepada Tuhan. Berdoa dan berpuasa bukan lagi asing bagi orang Kristen, karena Yesus sendiri berdoa dan berpuasa. Hari-hari ini para pendoa-pendoa, termasuk gereja kita yang kami harapkan, kita tidak cukup hanya berpuasa hari Jumat. Hari lain saudara boleh ambil puasa masing-masing. Jadi sebentar lagi kami akan memasuki kembali para pendoa, masuk 21 hari kembali berpuasa untuk mencapai segala apa yang Tuhan nyatakan, termasuk di gereja kita.
Esther ini taat dan mereka lakukan. Puji Tuhan, bukan hanya Esther yang taat, tapi seluruh bangsa Yahudi. Gampang gak bikin orang sama-sama seragam berdoa dan berpuasa? Nggak gampang. Kita aja disuruh berdoa berpuasa di gereja Sarwastu yang datang itu doang, gak nambah-nambah, makin berkurang. Ada yang kurang, ada yang baru. Yang lama tidak datang lagi, yang baru datang memang ada. Maka terjadilah kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tapi nggak akan terjadi lagi itu, karena semua akan berlomba-lomba datang berdoa. Apanya rupanya doa puasa itu? Kenapa banyak kesaksian itu? Pak pendeta sama gembala itu selalu saksikan di doa puasa ada penglihatan ini, ada pernyataan ini, ada ini dan itu. Datang. Maka bukan kata orang lain lagi, tapi engkau sendiri merasakan, menikmati. Yang sudah datang jangan mundur lagi, karena Tuhan sudah mau dekat. Yang belum datang, mari datang. Komisi wanita, mari datang. Kaum pria, mari datang. Saya harap kaum pria tidak jadi tutup. Kaum pria akan lebih banyak minggu ini. Akan datang berbondong-bondong. Terjadilah dalam nama Yesus. Karena hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak. Mau berapa lama bapak-bapak ikuti egomu, ikuti alasan-alasanmu ini dan itu? Kalau kau melihat kemuliaan Tuhan mengenai anak-anakmu tadi, dengar, apalagi saudara yang punya keturunan dukun, datu dan tutu, dukun, paranormal, tukang ramal, bikin ngobatin sakit gigi pakai paku ke tembok, ke pohon-pohon. Hati-hati. Datanglah ke Tuhan supaya semua itu diputuskan. Amin. Kalau ada keluarga kita yang gila, telusuri, pergumulkan ke Tuhan. Ada yang stres, bundir, datang kepada Tuhan. Enggak ada yang mustahil. Kalau perlu kau berpuasa, jangan hanya ingat dirimu sendiri, ya. Asal aku seperti Raja Hizkia, ya, dipanjangkan usianya 15 tahun. Dia bilang begini, asal pada masa hidupku aman-aman wae, tapi pada masa keturunannya hancur-hancuran. Karena apa? Hizkia cukup puas hanya pada zamannya, tidak mempersiapkan generasi ke depan. Saudara jangan hanya puas engkau diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati, engkau punya Tuhan, engkau punya pengalaman yang hidup dengan Tuhan, tanpa mempersiapkan anak-anak kita. Karena bukan menuai hal yang baik kelak, tapi kalau kita persiapkan, ya. Hamba Tuhan baru-baru ini ada bersaksi bahwa satu negara paling berhasil di dunia, berhasil ya, apa tuh? Masih ingat nggak? Denmark ya, paling berbahagia katanya di seluruh dunia. Karena apa? Semua anak-anak tamat SMP harus masuk sekolah Alkitab dulu. Maka Denmark katanya adalah negara sangat sukses, makmur dan diberkati. Saya jadi ingat teman pendeta saya, teman saya bapaknya Kalimantan. Dia cerita kalau mereka tamat SMA, wajib semua anak pendeta ini harus masuk sekolah Alkitab. Mungkin menurut anak ini keterlaluan di bapak. Mentang-mentang dia pendeta sesukanya, kami semua harus masuk sekolah Alkitab, baru nanti ambil jurusan yang lain. Terserah, mau ambil insinyur, mau ambil apa, yang penting masuk dulu sekolah Alkitab. Puji Tuhan, ada saja orang yang dibuat seperti itu. Maka Biblia sekarang kita butuh pendeta-pendeta muda di tempat ini harus sekolah Alkitab, harus punya sekolah pengalaman bersama dengan kepada Ratu Esther.
Oleh karena keteguhan hatinya bersama dengan umat itu, mereka semua mau. Katakan mereka semua mau. Mereka semua mau. Orang Yahudi semua mau seragam berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Wow! Katakan dulu wow. Wow. Buku coba wow. Wow. Kalau Naison itu dia. Naison, katakan dulu wow. Wow. So singai wow. Wow. Kalau kita semua berdoa dan berpuasa untuk pernyataan Tuhan tentang gereja kita, bagaimana panen raya jiwa. Kalau kita semua bukan menghina, bukan berkata bereng maju, kita lihat aja nanti apakah itu akan terjadi. Saudara hanya nunggu-nunggu dan menonton. Saudara akan diinjak-injak seperti perwira itu waktu zamannya siapa itu, diinjak-injak di pintu gerbang, kan katakan besok kita akan dapat sandang pangan akan murah. Tapi perwira itu nggak mau dengar, mana mungkin terjadi. Besok kau akan diinjak-injak di pintu gerbang. Tapi saya percaya kita nggak menunggu saja. Kita semua seperti bangsa yang Yahudi. Anggaplah kami ini Esther yang sedang ngomong. Karena berkat besar sedang menanti. Penuaian jiwa-jiwa sedang terjadi. Karena apa? Kita sekarang seperti Ratu Esther, menaati Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan, maka Tuhan akan membalikkan keadaan. Jangan harap kita akan melihat Tuhan membalikkan keadaan kita yang tidak baik menjadi baik kalau kita tidak ada respon. Tapi saya sangat-sangat percaya kita akan mengambil respon yang luar biasa tentang janji Tuhan. Saudara, saya tidak lagi berlama-lama, tidak tunggu orang lain, tapi mulai dari diri masing-masing. Katakan, saya akan mulai dari diri saya. Saya akan mulai dari diri saya. Masih 20 orang. Kita katakan, saya akan mulai dari diri saya. Saya akan mulai dari diri saya. Walaupun untungnya di sana besar, tapi kalau sudah masuk yang doa, aku akan masuk yang doa. Sebab nanti Tuhan akan gantikan. Mungkin yang dikirim 20 orang, tapi nanti selesai doa kalau kita tak dikirim 150 orang. Amin. Sampai saudara bingung, bantu tolong. Ada apa banyak langganan? Amin. Ya, dan Tuhan yang berkata. Ini yang sedang mau kita pahami tentang kehendak Tuhan yang besar itu, dan kita bukan hanya menunggu, tapi kita bertindak. Menangkan padang gurun. Kalau ratu ini bisa menangkan, dan puji Tuhan setelah mereka sepakat berdoa dan berpuasa, maka ketika Ratu Esther menghadap raja, dia disambut dengan tongkat emas yang diulurkan, dan itu melegakan. Dia datang dengan berani mati. Dia siap, sekalipun dia sudah berdoa dan berpuasa. Waktu dia bertindak, tidak bisa dipungkiri ada keraguan juga, ada rasa tidak mampu juga. Tetapi kalau dia sampai ke hadapan raja, dan dia tidak dipenggal, tapi dia diulurkan tongkat emas raja, dan akhirnya bangsanya bebas. Saudara, dan saya akan dipakai Tuhan membebaskan keluarga, membebaskan daerah kita ini, membebaskan bangsa kita ini lewat doa, kesetiaan, seruan kita kepada Allah. Dia Allah yang mendengar seruan doa. Padang gurun yang sedang kau jalani, Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama dengan engkau. Penyakitkah padang gurun? Hutang-hutangkah, keuangan, kesehatan, apalagi saudara-saudaramu, keluargamu, dan lain sebagainya. Covid ini, kita bisa menangkan situasi ini hanya dengan dengar suara Tuhan, tunduk kepada Allah, dan mensyukuri padang gurun kita masing-masing. Jangan pernah tolak padang gurun itu, tetapi bersyukurlah. Saya ajarkan kepada guru saya, dia bilang gini, salah apa? Emang dia berkata, wah, Bapak lu mau nomor dosa,
Saya dengar dulu berapa kali. Selanjutnya saya bilang, dulu sekarang bukan lagi pemalu mau nomor dosa. Katakan kau sudah berdoa, kau sudah minta kesembuhan berapa lama ini. Sekarang tinggal kau katakan, oleh Tuhan, ngamai mau. Terima kasih Tuhan saya sembuh. Terima kasih Tuhan saya kuat. Terima kasih Tuhan kakiku bisa berjalan. Terima kasih Tuhan aku bisa melayani lagi. Ucapkan kata-kata yang baik. Kalau agak panjang saya bersaksi dengan dia. Saya bilang, biarlah Tuhan di hati. Akar pahit lupakan. Kalau saudara simpan dendam, ini yang saya ceritakan tadi semua gak ada simpan dendam. Kalau kau simpan marah, jengkel, dendam di hati, ibarat seseorang yang kau kasih, kau minum racun, tapi yang kau harapkan orang lain musuhmu yang mati. Tapi yang minum racun adalah kau sendiri, tapi kau harapkan musuhmu yang mati. Bisa nggak? Yang mati siapa? Ya diri sendiri. Demikianlah orang yang menyimpan marah, akar pahit. Seperti dia minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Yang mati dirinya sendiri yang minum racun. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini